yang saya hormati, saudara sekretaris daerah beserta istri yang saya hormati, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap yang saya hormati, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap yang saya cintai, saya sayangi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap yang saya hormati, para pejabat terlantik yang saya hormati, para saksi rohaniawan, tamu undangan serta hadirin yang dicintai dan diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejenak kita merenung, menghayati, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sore hari ini kita masih diberi waktu, kesempatan, kesehatan untuk menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Berkenaan dengan hal tersebut, saya sampaikan selamat kepada para terlantik. Semoga kepercayaan ini bisa digunakan dan barokah. Saya sebenarnya sudah tidak perlu kasih nasihat saudara-saudara sekalian. Cuma saya mau kasih peringatan bahwa saudara baru saja lantik tadi menjadi pejabat tinggi pertama. Artinya saudara sudah menjadi pejabat. Saudara hanya satu kata saja, self profesional. Semua harus hati-hati, semua harus dipantau. Ya, ada KPK memantau, ASN memantau, masyarakat memantau, semua wartawan juga memantau. Ya harus dipantau. Kita kan melalui pansel, melalui izin ASN dan lain-lain. Pilih pejabat nanti yang terbaik. Nah, ini kan termasuk ada dua ini yang tidak mendapatkan rekomendasi, Pak. Ini kan menjadi pertanyaan besar untuk masyarakat. Ini sebetulnya dijawab betul, Pak. Ini statement dari Pak Bupati sendiri bagaimana ini, Pak? Kita secara profesional. Kalau itu mungkin itu karena tidak linier, tidak pada jalurnya, memang harus dievaluasi. Nggak bisa. Kita kan di sini ikut aturan yang ada. Kan harus terus ini yang GNPKI tanya, ini kelihatan muda semua ya yang dilantik. Ya. Kalau kenapa saya tegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Cilacap ini kan sebuah teamwork, artinya tim kerja yang kerjanya itu bukan kerja individu, harus kerjasama, sama-sama bekerja. Ya, untuk apa? Untuk membangun Cilacap dalam rangka membangun desa. Bupati ya wajib memilih pertama, saya tahu persis kinerja mereka, karena dia akan membantu saya. Nah, untuk membantu saya kan yang tahu persis saya. Pertama, kalau yang tidak tahu, saya tidak bisa milih pejabat dalam kucing dalam karung. Jadi ini yang muda-muda. Kenapa yang muda-muda? Saya jawab sekarang ya, Pak. Saya jawab. Kenapa yang muda-muda? Karena yang muda-muda ini mempunyai masa depan. Yang jabatannya akan lebih lama lagi. Untuk apa? Dia mau semangatnya tinggi, mau belajar, tenaganya masih kuat, dan program-programnya itu bukan hanya sebatas 5 tahun, tapi ini long term. Long term itu jangka panjang. Jadi dalam 5 tahun, bupati pun dalam 5 tahun tidak bisa apa-apa. 10 tahun baru ada, itu pun belum sempurna. Pejabat kalau bisa minimal itu 10 tahun, kalau nggak bisa 15 tahun. Kalau hanya yang tua, yang tua itu kan dia punya program belum selesai sudah pensiun. Pejabat yang baru lagi, program lagi, ide-ide lagi, rencana lagi. Yang ini belum selesai sudah ditinggal. Akhirnya
banyak pekerjaan-pekerjaan bahkan proyek-proyek yang mangkrak karena gantinya pimpinan tadi. Untuk sekarang kan memang terbilang masih muda, mulai dari Harus yang PUPR muda. gitu. Saya harus yang muda. Bapak sendiri yakin nggak Pak dengan keputusan untuk pelantikan sekarang untuk Cilacap akan lebih maju lagi gitu Pak? Ini saya sudah memilih yang lulus pansel, lulus ini yang terbaik. Jadi maka tugas dari yang baru itu harus bekerja dengan baik. Saya jadi bupati tahu nggak? Sudah merenung dengan tim Bapak Jaka, tim ini. Ayo kita evaluasi mana anak-anak muda yang mau bekerja. Mana yang mau bekerja, bukan apa-apa. Kalau ada seperti itu, wong saudara ini ada apa? Bayar berapa? Apa ya ditanya. Kalau dia sudah mau bayar, sudah itu dia nggak mau bekerja. Kenapa? Saya sudah bayar. Saya nggak apa-apa. Saya udah bayar. Intinya bisa dipastikan. Akhirnya suatu saat saya pensiun ke sini. Lah dulu aku bayar kok. Nggak dianggap, sakit hati. Kan kita tetap mencari kawan, silaturahmi. Besok saya ke pendopo, ke teman-teman masih diterima. Karena kita tidak ada perjanjian apa-apa, tidak ada transaksi apa-apa. Yang ada kita bisa bersilaturahmi. Silaturahmi adalah orang-orang yang panjang umur dan sehat, orang yang kawannya banyak. Saya mencari kawan. Itu penting. Saya kadang-kadang berpikir, saya dulu jadi pengusaha, sekolahnya juga di mana, apa. Terus pertanyaan dari istri saya hanya satu, apa yang dicari? Saya lagi mau besok pensiun membahagiakan diri. Membahagiakan diri artinya saya bisa bergaul dengan saudara-saudara sekalian, bisa makan bareng, bisa jalan bareng, bisa ngopi bareng, tetap bersahabat, ketemu, cerita. Itu kan membahagiakan diri. Ini dilantik, suruh bekerja. Masalah seperti itu, kritik, saran, saya terima kasih. Semuanya boleh. Pejabat itu kan kayak di akuarium, kelihatan lah gerik-geriknya semana. Kalau mau ketemu saya jalan pagi lah. Malah saya kalau bisa, ayo pejabat pada jalan yuk biar sehat. Okay. Kalau nggak ada hari biasa, Sabtu, Minggu kan bisa. Oke. Yang penting Kedua tempat yang lebih. Rekomendasi dari KSN kemarin muncul 7 sudah. Ya, 7 PB yang dipasarkan muncul kemarin tanggal 14. Kemudian 5 oleh KSN diarahkan untuk Pak Bupati memilih dan untuk melantik. Yang 2 diarahkan Pak Bupati supaya mengevaluasi. Sudah, nanti kita akan evaluasi. Apanya Pak? Ya? Yang kira-kira harus dievaluasi apanya? Karena Yang apa? dievaluasi ya banyak yang dievaluasi, tapi intinya nanti kita evaluasi, kita akan bentuk pansel, kemudian nanti pansel yang mengevaluasi cara kerja dari A sampai Z sesuai dengan arahan yang ada di Rekom itu. Nanti ada pejabat, ada tim, ada pansel yang memang punya kapasitas yang bentuk juga Pak Bupati, bukan saya. Jadi PPK yang membentuk Pak Bupati, membentuk pansel yang membentuk Pak Bupati selaku PPK, kemudian pansel itu yang akan bekerja. Saya hanya memfasilitasi administrasinya. BKD tugasnya itu, memastikan bahwa pelaksanaan tugas, fungsi dari pansel berjalan dengan baik. Selamat sore. Ini Pak Bintang kan sore ini lepasnya dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Pak Bupati untuk menjadi pimpinan di Dispermades. Sebenarnya untuk kedepannya setelah nanti Bapak bertugas di Dispermades bagaimana Pak? Ya tentunya nanti mulai saat ini sejak dilantiknya saya di Dispermades menjadi Kadis Dispermades, tentunya sesuai dengan tupoksi saya selaku Kepala Dispermades, kita arahnya ke pembangunan yang ada di desa dan tentunya ini akan kita akselerasikan, kita implementasikan program dari Bapak Bupati Bangun Bangun Desa, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya yang ada di
desa sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok fungsi kami di Dispermades. Nah, lantas mungkin nanti punya gebrakan apa Pak kira-kira nanti Pak agar nanti bisa booming Dispermades sendiri dalam pengembangan kemajuan desa Pak? Ya, untuk kemajuan pembangunan desa ya kita tidak ada gebrakan, hanya saja program yang sudah dijalankan kita akselerasikan, dan tentunya untuk pemberdayaan desa ini akan saya berdayakan kembali terkait dengan badan usaha milik desa yang ada di desa-desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa guna kesejahteraan masyarakat desa. Yang terakhir Pak, lantas imbauan sendiri untuk kepala desa se-Kabupaten Cilacap bagaimana Pak? Oke, tentunya imbauan kami kepada rekan-rekan kepala desa untuk tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok masing-masing, profesionalisme dalam bidang tugasnya, dan bisa kerjasama tentunya dengan lembaga, dengan instansi-instansi yang ada di desa untuk akselerasi tersebut. Oke, terima kasih Pak Bintang, sukses, selamat. Amin. Ya. Terima kasih. Ya.